Buat kalian yang kerjanya sebagai content creator, designer, atau programmer, yang kerjaannya tuh suka pindah-pindah juga, tapi tetap ingin punya device yang powerful, layar bagus, dan baterainya irit, mungkin MacBook Pro 2018 yang 15 inci ini bisa jadi pilihan. Halo semuanya, balik lagi sama gue Rangga. Berhubung gue udah 2 kali nge-review MacBook Pro yang 15 inci di tahun 2014 dan 2016, dan kebetulan video itu lumayan rame ya. Jadi kali ini gue bakal ngebahas lagi MacBook Pro 15 inci, tapi loncat lagi 2 generasi ya seperti biasa. Dan ini adalah MacBook Pro 2018. Gue bakal mau bahas apa aja sih yang bikin MacBook Pro ini spesial dan worth it untuk dipakai di tahun 2023 nanti. Ya mungkin nanti bakal gue bahas MacBook Pro yang 2019, 19 ke atas lah ya, ataupun yang MacBook M1 ataupun MacBook M2 ya. Ya kalau ada rezeki nanti gue bakal bahas. Tinggal komen aja di bawah ya, kalian pingin gue bakal bahas apa aja. Oke, lanjut, kita bakal bahas MacBook Pro 2018 15 inci ini. Seperti biasa ya, kita bakal bahas desainnya dulu ya. Untuk MacBook Pro 2018 ini secara fisik masih sama persis dengan MacBook Pro 2017 ataupun 2016 yang kemarin ya. Ya, memang MacBook Pro di tahun 2016 ke atas sampai 2020 itu yang 15 inci khususnya, dan mungkin yang 13 inci juga itu masih sama persis ya. Desainnya itu nggak terlalu beda jauh. Yang beda itu cuman di hardware-nya, peningkatannya ya chip-chipnya aja atau hardware-nya aja yang mungkin akan berdampak ke performa dan experience untuk penggunaannya ya. Dan kali ini kebetulan gua akhirnya nyobain MacBook Pro yang warna silver ya, walaupun sebenarnya gue juga udah pernah nyobain warna silver di tahun 2014 kemarin, tapi kalau untuk yang ini silvernya itu agak beda ya. Dia silver tapi tetap agak gelap silvernya, agak grey-greyan gitu. Tapi ya gue ngerasa ini lebih bagus ya dibandingkan dengan MacBook Pro yang 2014 ke bawah ya. Silvernya tuh kayaknya terlalu terang, kalau ini agak gelap dan lebih kalem pastinya. Nah untuk touchbar juga dia masih sama persis dengan MacBook Pro 2016 keluaran pertama, dan Touch ID-nya juga tetap masih ada ya di tahun 2018 ini. Nah, sekilas untuk perbedaannya yang mungkin bisa langsung kita rasain ya, itu ada di layarnya. Memang layarnya ini masih sama persis dengan MacBook yang sebelumnya. Ukuran layarnya itu masih 15,4 inci dan Retina display juga, resolusinya pun masih sama. Tapi di sini ada yang beda ya, ada penambahan fitur sedikit, yaitu adanya True Tone. Nah, True Tone ini sama kayak dengan iPhone, dia fungsinya untuk membirukan warna dari layarnya. Kalau misalkan kalian ngeliat lama-lama di MacBook ini dengan warna biru itu mata kalian tuh bisa lebih enak dan nyaman di mata. Jadi kalau misalkan lama-lama itu nggak terlalu masalah, walaupun ya jangan lama-lama juga lah kalau main MacBook ataupun di depan layar, nggak baik juga kalau apa-apa yang berlebihan itu. Terus untuk perbedaan lagi yang bisa kita rasain langsung adalah keyboardnya nih. Sekilas memang keyboardnya ini nggak ada bedanya dengan MacBook Pro di tahun 2017 ataupun yang 2016 ya. Tapi kalau gua ngelihat spek di Every Mac itu ada perbedaannya dan ada peningkatannya. Kalau di tahun 2018 itu sudah pakai keyboard butterfly versi 3 atau generasi yang ketiga ya. Kalau di tahun 2017 itu generasi kedua, 2016 itu generasi yang pertama gitu. Jadi untuk peningkatannya itu
satu generasi pastinya ya. Dan untuk feel ngetik di MacBook Pro 2018 ini, gue bisa bilang ini agak lebih enak dibandingkan dengan yang 2016 kemarin ya. Kalau yang Butterfly yang pertama itu menurut gue terlalu pendek gitu travel distance-nya. Jadi kalau misalkan kita ngetik itu nggak terlalu mendep ya, atau ya terlalu mendep nih maksudnya nggak terlalu mantul dan dalam gitu. Kalau yang ini itu feel-nya masih enak banget dan masih nyaman banget. Jadi kalau untuk keyboardnya ya memang ini ada peningkatan juga. Lanjut, gue bakal fokus aja ya ke performanya dari MacBook Pro 2018 ini, karena ya memang desainnya secara fisik ya itu nggak terlalu kelihatan yang ada perbedaannya. Makanya gue bakal fokus ke performanya. Nah performanya ini memang kalau dibandingkan dengan tahun 2017 itu sebenarnya nggak terlalu beda jauh ya. Kalian bisa lihat chart di sini, bedanya tuh hanya di prosesornya. Itu kalau misalkan di 2017 MacBook Pro 2018 ini sudah ada peningkatan di prosesornya menjadi 6 core. Kalau di 2017 ataupun di 2014 kemarin itu masih 4 core ya, atau quad core. Kalau sekarang udah 6 core. Terus untuk RAM-nya MacBook Pro 2018 15 inci ini sudah 16 GB pastinya, tapi dia versinya lebih baru ya. Dia sudah DDR4 dengan speed 2400 MHz. Kemudian untuk SSD-nya yang versi MacBook gua ini pakai yang 256 GB. Nah, kalau yang versi 256 GB itu Core i7 tapi yang 2,2 GHz. Sedangkan kalau yang 512 itu prosesor clock speed-nya lebih tinggi ya. Nah, kalau untuk ngomongin grafiknya di sini agak sedikit unik kalau menurut gua. Kalau yang di tahun 2017 itu yang Intel grafiknya itu bedanya cuma sedikit. Beda satu huruf kalau bisa gue bilang. Yang pertama, kalau di tahun 2017 itu hanya Intel HD 630. Kalau yang di tahun 2018 itu ditambahin U aja, jadi Ultra High Definition 630. Untuk memorinya sama ya, 1536 MB kalau nggak salah. Tapi kalau untuk yang discrete-nya ini ada yang beda, walaupun namanya juga tetap kurang lebih sama ya. Kalau yang di tahun 2017 ini masih pakai Radeon Pro 555 aja. Kalau yang di tahun 2018 ini ditambahin satu huruf lagi ya, sama persis kayak yang Intel grafiknya. Ya, jadi Radeon Pro 555X ditambahin X aja, tapi sebenarnya nggak cuman penambahan huruf aja ya, karena di MacBook Pro di tahun 2018 ini memorinya meningkat 2 kali lipat ataupun 100% lah ya, yang dari sebelumnya 2 GB sekarang ini menjadi 4 GB. Nah, dengan naiknya memori menjadi 4 GB, kira-kira speknya gimana ya? Apakah bisa ngedit grafik yang tinggi atau enggak? Tapi di sini gue bakal nunjukin gue ngedit di Adobe Premiere, yang walaupun editan gue itu nggak sepenuhnya benar-benar tinggi ya editingnya atau berat ya, karena ya gue sendiri memang bukan orang yang pro, jadi gue ngedit ya standarnya video di YouTube gue ini aja. Tapi menurut gue udah cukup ya untuk menggambarkan bagaimana sih MacBook ini kalau dipakai di ya kerja medium aja, minimal medium lah ya. Kalau yang ke hard itu nanti mungkin kalian bisa tes sendiri. MacBook ini gue tes pakai Cinebench R23, itu di skor multicore-nya mencapai 5000-an. Kalau di single core-nya itu cuman 1010 skornya. Ya lumayan sih menurut gue, di peringkat yang 10 besar juga sih bahasanya, tapi ya agak tinggian dikit lah ya, mendekati ke 5 besar. Nah, terus kalau untuk ngedit video di Adobe Premiere kira-kira gimana? Bagus nggak? Nah, jadi gue ngetes MacBook ini pakai settingan yang ala-ala video YouTube gue di resolusi 4K 60 fps dengan durasi kurang lebih 12 menit. Itu untuk previewnya masih lancar banget, walaupun ini gue pakein warp stabilizer, color grading yang tipis-tipis aja, dan noted ya beberapa tulisan-tulisan untuk ya video-video gue yang kayak gini gimana lah ya. Menurut kalian bisa lihat sendiri gimana. Itu menurut gue ringan dan nggak terlalu berat. Ya paling beratnya itu ada di color grading yang menurut gue juga nggak terlalu
yang kompleks banget ya warnanya, paling cuma naikin exposure, highlight, dan level dikit aja. Jadi gimana? Kalau untuk rendering ini bisa makan waktu sampai hampir 1 jam. Ya masih lama sih, tapi menurut gua ini sudah cukup lumayan baik ya dibandingkan dengan MacBook Pro yang kemarin yang 13 inci 2017 itu sampai 3 jam lebih gua ngerender 4K di mungkin 12 menitan juga. Sedangkan kalau di MacBook Pro ini ya 3 kali lebih cepat ya dibandingkan dengan MacBook Pro yang 13 inci. Ya sebenarnya itu balik lagi ya, tergantung dari apa yang kalian edit atau seberapa kompleks dan seberapa beratkah editan kalian. Kalau misalkan makin berat ya makin lama juga ngerendernya. Lanjut, MacBook Pro itu bisa main game nggak ya? Mungkin ada yang nanya kayak gitu. Nah jawabannya, kalian pasti sudah tahu lah ya jawabannya gimana. Karena MacBook Pro itu sebenarnya bukan difokusin untuk gamer, tapi difokusin untuk yang content creator atau desainer, programmer yang nggak terlalu berat-berat banget, tapi keberat juga untuk desain grafis itu kuat ya. Jadi MacBook Pro ini bisa sebenarnya untuk main game, tapi ya nggak optimal. Tapi di sini gue udah nyobain satu game yang ada di Play Store, yaitu Asphalt 9. Nah, untuk gue main game Asphalt 9 ini di settingan yang high, full pokoknya lah ya, yang paling tinggi, itu bisa dijalanin dengan lancar banget. Dan untuk gambarnya itu jernih banget ya, karena layarnya memang sudah bagus, ada tone-nya juga. Jadi kalau kita main game, itu feel-nya enak ya, layarnya bagus, gede, ditambah lagi speakernya yang benar-benar menggelegar. Jadi kalau misalkan kalian main game pakai speaker internalnya ini, itu berasa kayak lagi pakai speaker yang gede gitu ya. Jadi enak dan bisa main game. Tapi ya itu gamenya standar aja mungkin. Tapi kalau kalian penasaran MacBook Pro itu bisa dimainin game apa enggak, mungkin kalian bisa lihat dari channel lain ya yang ngebahas ini. Terus untuk daya tahan baterai gimana? Nah, untuk MacBook Pro 2018 ini ada sedikit peningkatan dibandingkan dengan MacBook Pro 2017. Yang dari sebelumnya itu hanya berkapasitas 76 Wh, sekarang di MacBook Pro 2018 ini naik sedikit sih sebenarnya. Cuman jadi 83,6 Wh aja. Tapi sebenarnya ini termasuk lumayan ngefek ya untuk durasi pemakaiannya. Kalau untuk pemakaian ringan, browsing, nonton film, atau ngetik-ngetik script dan lain-lain, itu MacBook ini bisa mencapai 7-8 jam ya. Tapi kalau untuk kalian ngediting yang lumayan berat, ataupun ada Photoshop, Adobe Lightroom, dan lain-lain, ataupun ada Premiere sekalipun, itu bisa bertahan sekitar 4-5 jam. Lumayan sih sebenarnya. Tapi kan kalau kalian ngedit itu nggak terlalu yang intens banget ya. Kalau kalian ngedit yang berat-berat mungkin harus tetap colok ya, biar lebih optimal lagi kinerja dari MacBooknya. Dari pemakaian yang kayak tadi ya, yang medium ke berat, mungkin itu MacBook ini ada sedikit peningkatan di suhu dari MacBooknya ya. Di samping dari trackpadnya ini, kiri kanannya ya, itu sekarang sudah adem. Paling yang panas tuh di deket touchbarnya yang di atasnya, itu dia agak sedikit panas kalau misalkan ya lagi ngerender ataupun lagi ngedit yang lumayan berat. Tapi untuk suara kipasnya juga di sini sekarang sudah agak sedikit minim dan nggak terlalu keras. Ya walaupun tetap masih kedengeran ya, tapi lumayan lah ada peningkatan dari segi pendinginannya. Nah sekarang gue bakal bahas apa aja yang gue suka dari MacBook ini, yang mungkin ini juga menjadi kelebihan dari MacBook Pro 2018 yang 15 inci ini. Yang pertama, layarnya ini makin bening, makin jernih ya, karena adanya True Tone tadi. Jadi kalau misalkan kalian buat nonton ataupun ngedit grafis yang butuh warna dan output yang bagus, MacBook ini memang cocok banget dipakai dan nyaman pastinya. Nah yang kedua adalah speakernya ya. Memang ya sudah terbukti ya, MacBook ini speakernya termasuk bagus banget kalau kalian berasa lagi nonton home theater. Tapi ya ini, kalian ngerasain home theater di MacBook yang sekecil ini, di device yang kecil ini. Suaranya itu gede banget, berasa kayak pakai speaker, bassnya dapat, treble-nya dapat, pokoknya bulat banget. Kalau kalian nggak percaya, coba dengerin dari suara MacBook ini ya.
Terus yang ketiga adalah speknya ya. Speknya ini menurut gua di tahun 2023 dengan spek generasi ke-8 ya, untuk prosesornya ini menurut gua termasuk sudah sangat powerful ya, dan ya mungkin ini bagus banget sih Mas ya dibandingkan dengan laptop Windows yang keluaran tahun 2022 tapi seharga dengan ini. Ya ini lebih worth it sih menurut gua. Dan yang keempat adalah daya tahan baterainya. Memang MacBook ini daya tahan baterainya ya untuk secara upgrade-nya itu nggak terlalu beda jauh, tapi ya sebelumnya juga memang sudah termasuk hemat ya. Jadi ditambah ini ya tambah hemat. Selanjutnya yaitu trackpad-nya ya. Ya trackpad-nya lagi. Selain keyboard, MacBook itu trackpad-nya adalah salah satu yang menjadi andalan dan orang-orang kepincut sama trackpad-nya yang super besar dan super sensitif dan super presisi lah ya pokoknya. Jadi kalau kalian pakai MacBook ini mungkin kalian bakal jarang banget butuhin mouse, kecuali kalian memang editor ataupun desain grafis yang mainnya dua tangan, di kanan untuk mouse, di sebelah kiri itu shortcut ya, itu memang harus butuh mouse sih tetap. Dan yang terakhir ya, memang tadi udah gue sebutin ya, MacBook ini lebih adem dibandingkan dengan MacBook yang sebelumnya. Jadi ya ini sesuatu kelebihan dan upgrade yang lumayan worth it sih menurut gue. Oke, lanjut ke apa yang nggak gue suka dari MacBook ini yang menjadi kelemahannya juga. Yang pertama yaitu kameranya masih 720p. Ya walaupun sebenarnya dengan kamera webcam yang 720p ini masih menurut gue masih bagus ya. Dan untuk kalau misalkan kalian Zoom ataupun video conference itu ya masih lumayan. Tapi masih bisa diakalin dengan kalau kalian pakai iPhone ya. Di macOS Ventura ini kalian bisa pakai handphone kalian, kamera belakangnya itu jadi webcam ya. Jadi ya itulah fungsinya satu ekosistem yang sama ya. Ini enak banget. Itu sebenarnya kelebihan dan kekurangan jadi satu ya. Tapi ya ada kekurangan yang ada solusinya juga dari Apple. Bagus sih. Selanjutnya yang nggak gue suka dari MacBook ini atau menjadi kelemahannya juga yaitu layarnya yang kalau udah berumur itu mungkin agak sedikit burn in. Jadi kalau dia itu dipakai lama ataupun pakai ada berat itu layarnya agak sedikit burn in dan menguning mungkin ya. Tapi ya lama-lamaan juga ngilang lagi ya, itu mungkin sebentar aja. Tapi kalau misalkan kalian orang yang teliti dan mungkin saklek itu bisa jadi masalah kali ya. Tapi kalau gue pribadi sih selama nggak terlalu mengganggu dan nggak terlalu kelihatan ya nggak masalah. Dan yang terakhir adalah yang nggak gue suka dari MacBook ini portnya ya. Bukan karena portnya yang sedikit, portnya sih banyak. Ada 4 port USB Type-C yang Thunderbolt 3 generasinya. Tapi zaman sekarang nih gimana ya, masih jarang banget ya untuk penggunaan port Type-C ini. Kalau kalian pengen ke proyektor pasti kalian tetap pakai HDMI dan ya pasti butuh converter lagi. Kalau kalian pengen masukin SD card ya di sini nggak ada, jadi kalian butuh adapter lagi. Terus kalau kalian programmer ataupun IT support kalian butuh RJ45 ya MacBook ini nggak ada. Jadi mungkin salah satunya atau solusinya adalah kalian harus beli hub Type-C yang bisa ya mungkin yang 10 in 1 atau apa, dan itu juga cuman kepake satu kan pasti dari kambal port ini, jadi ya agak sedikit mubazir sih menurut gua. Ya mending gua aja kalau gitu kan, portnya ngapain banyak. Oke, jadi gitu aja mungkin dari video review singkat dari MacBook Pro 2018-15 inci yang dual VGA ini. Jadi kesimpulannya menurut gua MacBook ini dengan harga 11 jutaan atau sampai 14 jutaan tergantung kondisi, itu dengan spek yang didapat masih bagus banget dan kualitasnya juga masih ya pastinya mantep ya, nggak usah diraguin lagi lah ya kalau dari produk Apple ini apalagi yang MacBook. Terus untuk performanya juga masih mumpuni, untuk editing, untuk ringan ataupun keberat itu masih enak banget, masih bisa diandalkan, dan pastinya untuk support OS-nya dia masih mungkin bisa 3 kali atau 4 kali update macOS-nya. Jadi kalau kalian nggak keberatan dengan kelemahan-kelemahan yang gua sebutin tadi, MacBook ini bisa jadi pilihan yang tepat untuk kalian pinang di tahun 2023 sebagai MacBook untuk kerja ya pastinya. Ya mungkin kan
MacBook Pro yang 15 inci dual VGA full spec kayak gini cuma buat nonton film? Mubazir sih. Oke, jadi gitu aja video singkat dari MacBook Pro 2018 15 inci ini. Semoga kalian suka dan membantu informasi yang apa yang telah gue sampaikan. Like kalau suka video ini, komen di bawah apapun itu, ataupun kalian ingin gue reviewin MacBook Pro tahun berapa, komen aja ya. Dan jangan lupa subscribe kalau belum. Terima kasih telah menonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.